Nuwun sugeng pepanggihan. Rahayu, rahayu kang pinantu, rahayu saking dumadi. Mugi kawilujengan kasantosan lan kaharjan tansah kajiwan kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula awit nugrahipun Gusti Kang Maha Kasih. Kados pundi kabaripun padha kathah derek. Mugi tansah pinaringan bagas saras saengga kita saged makempal dinten menika awit nugrahipun Gusti Kang Maha Kasih. Keparenga kula atus Kakania Putri saking Universitas Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni. Dinten menika kula badhe kelampahan wawancara kanthi punjer piwulangan bab toleransi lan eneripun toleransi antawisipun umat Muslim lan Hindu ing tlatah Desa Lagan, Kecamatan Melanti, Kabupaten Gresik. Nggih, matur suwun sanget. Menika dari kita saking Universitas Surabaya nggih. Matur mriki sampun nggih menika wawancara ini babagan hubungan antara masyarakat sama masyarakat nggih. Lah kula nika dianggap nggih sedang mriki Bu kula saged mati kagesipun tuan Kemampu Arifin. Nah, menawi mangke wonten jawaban ingkang boten tujuh krono utawi boten kesa dumateng panjenengan tulung panjenengan lertaken ngapunten kalih bapak kula bapak niki nggih boten pendidikan sak wonten-wontenipun jawaban nggih saged kula jawab ingkang sareng. Nggih menika kula ingkang kula aturaken. Kula mriki badhe nyuwun pirsa ingkang bagian kapisan menika wonten anggaran nggih kawontenanipun piwulang bab toleransi. Setunggal, menapa panjenengan sampun ngetelaken piwulang bab toleransi dhateng warga budaya mriki? Nggih, matur suwun masalah toleransi umat beragama. Nah, kalau sudah dumateng sampun kelamaan ya zaman rumiyin nggih. Mau ngajeng sampun kula jelasaken kata babagan masalah toleransi. Nek masalah paling pitedapat toleransi mulai wiwiti utawi ngawiti kan maksud. Nika kan rumah kula terus mbah utawi sang sepuh kula kan mriki tasih ajaranipun kan Buddha Wisnu. Lah babagan Buddha Wisnu niku nek dikandani kan nggih sami, cuma pengertianipun kan beda bedane bahasa Buddha Wisnu bahasa Jawa. Lah nek Hindu ini kan Sanskrit, makanya tak manipun tahun 65 ini kan nanti undang-undang saya pemerintah bahwasanya agama yang diciptakan akan pada sama mungkin itu dan kita salah pun manten itu saya umat sing mriki golongane pun nggih aliran niku budaya itu kan udah patos menika pemantepanipun jambak-jambak. Lah sakmenika leluhur utawi babuyut utawi bapak kula leluhur niku mepet teng itu. Lah sakmenika sedaya nggih wonten piwulang utawi ajaran saking sedaya Bali. Oke nggih belajar ini kitab. Akhirnya menika dipelajari nggih ketik beri berulang dumateng nggih menika terutama nggih umat Hindu masalah toleransi ugi keterapasan dumateng lingkungan saya. Lah menika kantun niku babagan masalah toleransi niku ya menika nggih lancar mawon permasalahan masalah toleransi antar beragama utawi ugi lingkungan kare teng mriki
kawen kan kepercayaan. Makanya untung-untung niku nggih mriki niki saged bersyukur. Toleransi itu yang penting kangge kehidupan kerukunan antar umat beragama. Lah kula dianggep sepuh meskipun mboten saged tinggi nopo pelajaran nggih, tetap belajar, membina, membimbing supaya rukun, damai, tentrem saling memiliki saling ke antar umat beragama. Itu masalahnya nopo kerukunan antar umat beragama. Diulangi nggih tetap banyak tindakan bahwa bapak kan nggih karena penting menyangkut sikap jujur baik dengan yang maha kuasa Allah dan itu. Nanti kita dikatakan tadi kalau pun telah jelaskan kan istilah itu beda mengatakan baju tidak perlu kita cuma bicara dan kita ada tahu kamu karena selalu kita terapkan cerita karena untuk menjaga keharmonisan kerukunan antar Tentang kapindo wonten tipikal menapa panjenengan dipatularaken piwulang toleransi dhateng warga Bebrayan mriki. Jadi waktu memberi pengarahan atau pengertian dan agama itu di waktu waktu nikah tadi sampun mlebet agama itu wonten pembinaan dari Dirjen Agama dari Pusat Jakarta, dari Bali, dari Jawa Timur, dan selalu menerapkan untuk selalu memberi keterangan bertoleransi kepada saudara-saudara kita lain karena memang dihidupkan sudah tadi 3 kerangka ya. Nah, makanya kita selalu memberi keterangan itu mulai ya kita masuk acara agama itu, tapi sebelumnya kan dulu waktu budaya Jawa itu kan sudah ada ya, ada acara-acara budi luhur, budaya mengerti, cuma perbedaannya di budaya Jawa itu bahasanya bahasa Jawa, istilah Kromo juga, dan itu diterapkan di Weda kan beda, cuma dalam mengasihkan mungkin hampir sama, makanya kita tinggal mengulas, kita tinggal istilahnya sharing ya dari dulu pelajaran budaya gini agama itu gini, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan berarti kalau kita belajar di karena ini loh masuk di belajar karena kita memberi pelajaran juga itu pasti itu kalau kita masuk budaya itu bapak mungkin enggak bisa memberi ya, masih kecil mungkin ya, masih kecil, masih umur berapa, dari kita masih umur berapa, dari begitu masuk itulah sesuai kita memberi pelajaran agama itu melalui Sri Karana dan itu. Jadi kalau diambil dari cakapan kita bapak nggak bisa menjelaskan. Jadi pekerjaannya masuk Indo, leluhur kita, orang tua kita, semua kita itulah memberi usaha-usahaan kepada anak kita. Dari konsep kerukunan antar umat. Tapi sejak dulu katanya sih nggak ada permasalahan, tetap rukun hidup, saling toleransi. Ya. Wonten bagian kapindo keterangan menika wontenipun cakrakanipun piwulang toleransi. Pitakenanipun menapa ingkang dados rilebet salebetipun ngecakaken piwulang toleransi dhateng warga Bebrayan mriki. Masalah toleransi untuk warga itu dan tetangga kali memang sulit dibuka karena tatanan hidup kita tidak tadi sudah kami jelaskan
sampaikan, kalau keributan sih pasti ada, karena menata orang nggak gampang. Memberi atau membeli kerupuk kan ada yang membeli makanan, itu kan melalui prosedur pemikiran kan. Jadi kita harus hati-hati menerapkan ajaran-ajaran agama itu supaya benar dipelajari dan dimengerti, bukan anak bisa membaca tapi tak ngerti maksudnya kan gitu. Makanya Bapak tadi juga mengatakan kalau masalah keribetan ya atau keruwetan itu memang banyak ya, banyak. Tapi kita tetap berusaha bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. Di sisi lain tetangga kanan kiri kita jaga keharmonisannya supaya apa, kita betul-betul tahu bentuk ajaran agama itu yang betul-betul mengajarkan yang baik. Jadi kita tetap berusaha keras. Tapi kalau masalah tadi saya bilang ribet itu memang ada banyak sekali kendala-kendala, permasalahan memberi penjelasan kepada tetangga atau umat sendiri. Memang di sisi lain ada yang ngerti, di sisi lain ada yang tidak. Tapi ya kita bersyukur aja lah, sampai sekarang kita berjalan sesuai dengan ajaran agama. Tapi dia malah pesan kan, agama itu semua kan baik jika orang ada bisa memilah. Nah kita memilah apa yang diberikan kebaikan yang biasa ya baik yang dikatakan yang baik. Ya kalau memang dilarang ya jangan dilarang, kalau memang biasa ya jangan dilarang. Wonten uga modal bagian pemanggih mungkin tinggal untuk menapa pinulang bab toleransi dan pinten gede saged dipun padosaken betahaken kalihan watesan. Memang tujuan hukumnya tahu nanti tujuan toleransi ya untuk hari masa depan kan. Tujuan baik dan bisa untuk menuntun diri kita menjadi orang betul-betul orang yang baik. Sebetulnya kalau kita memahami dari ajaran agama Trinita Karana itu sudah paling dasar ya kehidupan dalam kita sehari-hari. Kalau untuk masa depan jelas kalau orang itu mau mengikuti ajarannya agamanya masing-masing ya otomatis yang baik yang diambil ya otomatis masa depannya akan menjadi menang dan baik. Kalau memang yang diambil yang jelek atau kurang paham akhirnya dipaham-paham no, itulah yang sulit. Tapi memberi kepahaman itu kadang-kadang kita sulit juga. Makanya semua perbuatan yang diberikan untuk memberi pesan yang baik untuk toleransi itu jelas. Kalau kita mau belajar sekarang dan masa depan nanti, kita hidup dimanapun pasti akan menemukan kebaikan karena konsep-konsep kita sudah punya. Karena apa? Kalau sudah punya konsep itu, toleransi pasti ada. Dan kita hidup dimanapun nggak ada musuh. Yang banyak kawan bukan banyak lawan, akhirnya banyak lawan. Nah itulah untuk masa dunia ke depan. Kalau sudah banyak kawan, kita nggak bisa mencari makan, gampang mencari pekerjaan, akhirnya kan bisa makan. Tapi kalau tidak memahami itu, ya gimana ya, nggak bisa masa depan itu bisa berjalan lancar. Pasti sifat-sifat yang jelek akan tumbuh dan akhirnya menjadi pengujian diri kita sendiri. Makanya kalau masalah konsep kerukunan antar umat beragama untuk berjalan untuk ke masa depan, untuk hasilnya jadi tadi hasilnya ya diri kita sendiri. Makanya di dalam tadi Bapak katakan hidup dimanapun kalau kita sudah memahami kerukunan antar umat beragama, terus
bisa mengendalikan sifat kita, pastilah kita dimanapun akan diterima, tidak ada perbedaan. Makanya tadi kan tadi jelas sering bawa katakan kita semua saudara, tidak ada orang yang lain itu kan ya agamanya, rupanya, pekerjaan itu, tapi tujuannya sama. Kita nggak ada menuju lain-lain, menuju ya Tuhan kan sama kuasa. Nah orang Jawa bertimbul pengen mati ya itu. Tadi saya menjalankan mungkin tidak begitu tadi ya. Kan kadang-kadang makanya pikirannya orang kan kadang beri ada ketemu gini ya. Nanti ada ketemu gini. Makanya kadang Bapak ngomong kalau ada kesalahan mohon direhab. Tidak mungkin manusia itu terus benar, nggak mungkin. Waktu kalah bereset sedikit pasti ada kekeliruan, bukan kesalahan, kekeliruan kan gitu. Kalau salah sih ya namanya salah ya sudah salah, nggak bisa dirubah. Tapi kalau keliru pasti bisa dibenarkan. Nah keuntungannya orang mau belajar begitu yang sifatnya sifatnya guru dan antara umat beragama untuk masa jenjang ke depannya nanti itu kalau mau belajar untungnya di itu kita hidup dimanapun pasti bisa merangkul dan bisa ya damai karena sifat-sifat itu kita terapkan nggak ada permusuhan kan. Dan kalau umpamanya sekarang di lapan karena kita sudah punya konsep itu baik berhubungan dengan sama baik berhubungan dengan baik berhubungan dengan baik. Kalau budaya itu nggak mungkin kita nggak mosok wong anyar itu wis ngerti ngono cek mujuan kan nggak mungkin. Hidup di Kalimantan pun kalau sudah gitu ya pertama kan kenalan dulu. Nah, kedua kalau sudah kenalan kita saling ngobrol akhirnya enak gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya konsep-konsep itu akhirnya itu kita seakan-akan hidup itu aku bisa hidup sendiri kan. Tapi padahal pasti membutuhkan orang, nggak mungkin enggak kan. Pasti itu hidup dimanapun. Nah makanya kalau sudah punya itu kita hidup dimanapun banyak teman bukan banyak teman. Itu untungnya itu makanya kita jaga antar hubungan umat beragama dan saling toleransi dan saling pengertian. Juga konsep-konsep dari ajaran agama pun mungkin di agama pun ada kok itu pasti ada. Maka kadang-kadang penjelasannya ada kurang ya akhirnya kadang-kadang kurang lagi kalau tidak diomongi tim belakang ngomong sendiri akhirnya nggak mendengarkan ya nggak masuk pasti ngomong akhirnya sendiri nggak tahu kan gitu. Nah itu Menika wonten pitakenan menapa wonten cara kangge nyepetaken tataran wekasan inggih menika nyengkuyung kapitadosan agami Hindu ingkang benten saged kelampahan wonten warga bebrayan mriki. sebenarnya sih bagi umat Hindu ya masalah tatanan ini masalah tatanan berhubungan kan ya tatanan berhubungan pengen tepat itu sebenarnya sih gampang. Nah tinggal kita ya kalau kita selalu di Hindu ini orang-orang hidup baik kepada tetangga kalian di lingkungan dan dimanapun berada akhirnya yang lainnya ikut. Masa kita terkait ya kita datang membawa kedamaian maksudnya ya membawa kedamaian baru kita musuhi kan ya. Kalau kita mengantarkan dengan baik pastilah semua akan berjalan dengan baik lebih cepat. Tapi kalau yang satu itu saudara-saudara kita nggak paham seakan-akan hidupnya mau hidup sendiri itulah yang sulit untuk dipercepat. Dan kecepatan masalah pengujian seperti toleransi tadi yang dari depan kami ini itu kan tergantung individu ya kita.
Cuma kita sebagai umat Hindu tetap kita belajar itu terus kita kan sudah diberitahu bagi salah masuk. Janganlah kita itu mau menanya sendiri. Kita itu cuma saudara. Kita itu kalau mau membelakan orang sama saja dengan membelakan diri kita sendiri. Nah, sekalanya kita yang nanggung sendiri. Makanya kalau kita mau berbuat baik secepat mungkin, ya harus kita belajar menerapkan diri kita kepada orang lain dulu. Barulah nanti kalau orang lain sadar, itu dekat. Tapi kalau orang lain itu tidak sadar, nah kita nggak tahu. Memang wajahnya kan lain-lain kan gitu. Jadi pekerjaannya kan lain-lain. Jadi sebenarnya tetap kita sebagai orang itu jangan sampai ya itu berbuat yang nggak istilahnya nggak menyenangkan orang lain lah, karena memang hidup selalu membuat orang senang, kepingin membuat orang senang. Makanya dari pakar itu kan melambangkan dari macam-macam usahasi kan. Tujuannya kan itu orang itu senang. Makanya kita harus berbuat. Kalau kita sudah menyenangkan Yang Maha Kuasa, kita harus juga menyenangkan kepada sesama umat manusia. Jadi bukan sesama umat agama, sesama umat manusia. Kalau sesama agama kan berarti kan kita selingkuh kan? Toleransi. Lampun juga. Iya. Matur nuwun juga. Iya. Iya, betul. Matur nuwun dumateng sedaya wangsulan lan warah ingkang sampun dipun paringaken ing wawancara dinten menika. Saking pirembakan ingkang sampun kelampahan kula saged mendhedetan bilih toleransi antawisipun umat Muslim lan Hindu menika dados dasar ingkang wigati sanget kangge njagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kaping kalih sami-sami ngabekti dumateng Gusti miturut apit kadosanipun piyambak-piyambak lan kathah sanget nilai luhur